Baiklah, perkenalkan nama saya Astrid Kawenas, kelas 6D Akuntansi Keuangan D4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan besar atau yang sedang berkembang selalu berusaha meningkatkan volume penjualannya. Aspek pemasaran merupakan aspek penting dalam usaha pencapaian tujuan ini. Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, perusahaan melakukan pemetaan wilayah sehingga dapat diketahui pasar potensial bagi produk atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan. Ada dua metode yang dapat dipakai kantor pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan di kantor agen, yaitu laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dan yang kedua, laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara individual. Rekening-rekening yang dibutuhkan bila digunakan metode ini antara lain: modal kerja kantor agen, penjualan kantor agen, BPP kantor agen, biaya pemasaran kantor agen, biaya administrasi dan umum kantor agen. Akuntansi kantor cabang. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu, kantor cabang melaksanakan pembukaan tersendiri. Jadi, baik kantor pusat maupun kantor cabang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sendiri-sendiri. Untuk kepentingan ekstern, kantor pusat menyiapkan laporan konsolidasi, yaitu laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan gabungan dari kantor pusat dan kantor cabang. Investasi yang ditanamkan oleh kantor pusat ke kantor cabang meliputi kebutuhan awal kantor cabang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kantor pusat bertindak sebagai investor atau pihak penyandang dana, dan kantor cabang sebagai investi atau pihak penerima dana. Oleh karena itu, diperlukan rekening yang bersifat resiprokal atau timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabang. Untuk menampung transaksi yang bersifat resiprokal ini, kantor pusat menggunakan nama rekening kantor cabang, dan sebaliknya kantor cabang menggunakan rekening kantor pusat. Rekening kantor cabang merupakan hak kantor pusat, sedangkan rekening kantor pusat merupakan kewajiban kantor cabang. Dalam membuat laporan konsolidasi, rekening resiprokal harus dieliminasi.